Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM 2023520085. Di video ini, saya akan mencoba membuat aplikasi data. Langkah pertama, kita pilih aplikasi Microsoft Access. Nah, berhubung saya menggunakan 2016, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita klik Blend Database. Kita ubah namanya jadi Data Sistem Asuransi. Nah, di sini kita belajar bagaimana mempraktekkan Microsoft Access ini untuk menciptakan sebuah aplikasi, bagaimana menginput ataupun membuat data sistem asuransi. Sebelum kita lanjutkan, kita buat foldernya dulu. Masuk pada file new database, buat folder baru, klik new folder. Nah, kita masukkan foldernya. Oke. Kita masuk pada folder yang sudah kita buat. Klik OK. Lalu create. Nah, seperti inilah tampilan awalnya dari Microsoft Access. Untuk selanjutnya, kita membuat tabel untuk entitas-entitas yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 6 entitas. Yang pertama, klik kanan, terus kita akan mendesain dengan nama tabel, saya buat menjadi tabel agen. Oke. Lalu di sini kita akan mengisi nama-nama atau file name-nya. Oke. Dengan data type short text. Selanjutnya nama dengan data type short text, lalu nomor telepon, email, dan alamat. Oke, setelah kita mendesain, klik pada view, terdapat datasheet view untuk menampilkan hasil data-datanya. Oke, yes. Nah, untuk membuat tabel kedua atau selanjutnya, pilih menu create, lalu pada tables, yang namanya table. Nah, kita mendesainnya dengan nama tabel claim. Oke. Nah, kita isi dulu. Di sini data type pada tanggal klaimnya itu kita ubah menjadi datetime. Lanjut, jenis klaim, jumlah klaim, status klaim. Pada file name jumlah klaim, kita menggunakan data type currency. Setelah itu keterangan. Currency ini berupa simbol untuk nilai uang. Oke, lalu klik view, klik yes. Setelah itu tabel selanjutnya, tabel nasabah.
ID nasabah sama menggunakan data type short text. Tanggal lahir, data type, alamat, short text, dan terakhir email menggunakan short text. Tampilkan dulu. Oke. Selanjutnya data pembayaran. Tabel pembayaran. Oke. Masukkan ID-nya. Akan data type short text. Selanjutnya ada di polis. Tanggal pembayaran, data the time, lalu metode pembayaran, short text, terus jumlah pembayaran, menggunakan data type currency, lalu status pembayaran, short text. Ketik dulu. Oke, salah. Untuk selanjutnya ada tabel penjualan. Sama juga yang menggunakan data short text. ID agen, short text ID polis, bersama short text, tanggal penjualan kan ada tiga type, komisi yang menggunakan komisi. Ulang. Oke, selanjutnya ada data polis, tabel polis. Tabel terakhir, tabel polis. Oke. ID polis, ID nasabah, sama dengan short text, tipe, asuransi, dengan short text, tanggal, berlaku, menggunakan data type, tanggal berakhir, sama, juga menggunakan data type. Lalu, frame bulan juga ada, yang menggunakan data type short text, currency. Nah, terakhir, status, menggunakan data type short text. Oke, setelah tabelnya sudah jadi, kita akan membuat relasi untuk menghubungkan kunci PK. Masuk pada database tools, kita pilih relationship. Nah, sebelumnya kita hilangkan dulu tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Setelah tabelnya sudah hilang, kita lanjut buat atau menyusun relasi entitas. Baik. Oke, kita susun dulu urutan sesuai urutan yang akan dihubungkan. Klik kanan untuk menampilkan semua tipe datanya. Setelah itu, di sini kita akan menghubungkan tabel nasabah, di mana terdapat yang dimana ID nasabah ini kita hubungkan pada tabel polis yang akan dihubungkan ke ID nasabah. Ya, setelah seperti ini tampilannya, maka kita create. Pastikan tabel nasabah dan tabel polis itu sama dengan ID nasabah dengan tabel polis pada ID nasabah. Kita create. Nah, maka muncul seperti ini. Oke.
claim, polish. Hubungkan tabel polish ke tabel pembayaran yang dimana di situ terdapat di polish. Sama itu tabel polish ke tabel penjualan, create. Oke. Lalu ID agen. Sorry. Kita masuk ke agen. Tapi coba lihat. Oke. Tadi lupa kunci. Masukkan kembali tabel agen pada relationship. Nah, ini sudah terkunci. Sebelumnya itu lupa dikunci. Oke, tabel agen ke tabel penjualan yang dimana di situ terdapat ID agen. Kita hubungkan menjadi satu. Kita create. Selanjutnya, bayaran. Tabel polish ke tabel claim. Create. Oke. Nah, setelah sudah dihubungkan sesama item name, nah kita buat forum input data tersebut. Oke, close dulu. Masuk pada menu create, lalu pilih form di wizard. Form wizard. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pilih tabel yang akan kita buat terlebih dahulu forum input ya. Ya, kita pilih tabel agen dulu. Nah, setelah itu kita next, klik next. Di sini tercantum nama tabel agen, kita ubah menjadi forum input data agen. Lalu kita klik finish. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan desain. Nah, untuk menambah ruang, di sini kita tarik ke bawah, pastikan panah atas bawahnya itu pas di atas forum voter. Kita tarik, sesuaikan yang kalian inginkan. Lalu pilih button untuk membuat tombol aktifnya. Oke, di sini kita diarahkan untuk menampilkan simbol atau apa ya? Itulah. Klik add new record untuk menambah data. Klik tambah, finish. Seperti sebelum kita klik pada button, terus record operation, terus pilih save record, terus ubah menjadi simpan. Next, finish. Nah, itu seterusnya. Record operation untuk menghapus data. Nah, di sini kita ganti masukkan data hapus. Nah, untuk mencari data, kita pilih kategori record navigation dengan action spin record untuk mencari data. Klik cari data. Oke, nah terakhir kita membuat tombol keluar.
dari forum atau data yang sudah dibuat tadi. Pilih form operation pada action close form. Di teks, ubah namanya menjadi keluar. Setelah seperti ini, kita atur dulu setelah tertata rapi, kita pilih view untuk melihat hasil forum input data yang kita sudah buat tadi. Di sini kita akan mengisi data agen, contohnya yaitu setelah kita isi forumnya tersebut, kita klik tombol simpan. Di sini kita akan mengaktifkannya. Seperti ini. Setelah klik simpan, kita lihat hasil data yang kita buat masukkan. Ini tabel agen. Nah, di sini akan muncul data yang kita sudah buat tadi. Selanjutnya kita buat forum client. Pilih tabel client. Oke. Ubah namanya menjadi forum input data client. Finish. Seperti sebelumnya, kita akan mendesainnya dulu untuk membuat tombol buttonnya. Pilih operation, terus ada di record, juga teks kita ubah menjadi gambar. Sini kita dulu, sebelum kita menampilkan forum input datanya. Review, nanti kita akan mengisi data file. Seperti ini contohnya. Edit police, car, APS, tambah file-nya, misalnya ini 14 Januari 2025, terus kita masukkan jenis file seperti misalkan kendaraan. Setelah itu masukkan jumlah file berupa kuat, sebesar 20 juta. Nah, statusnya itu apakah disetujui, ditolak, atau tidak ini, apa saja disetujui. Nah, keterangannya itu misalkan akibat kecelakaan. Oke, nah, pilih button simpan. Kita cek pada tabel client. Nah, seperti inilah tampilannya. Hasil yang kita sudah masukkan tadi. Oke. Forum selanjutnya ada nasabah. Next kolomnya forum input data nasabah. Oke, finish. Buat tombolnya dulu.
Nah, kita lagi forum nasabah. Oke, ini ketentuan channel contoh saya bahwa email. Ya, kita klik simpan, cek pada tabel nasabah. Oke, seperti hasil. Selanjutnya ada forum input pembayaran. Baca dulu. Seleksi ID pembayaran. Polisi dari card, ada bagian pembayaran apakah melalui kredit, transfer atau tunai. Langsung saja sebagai cara transfer. Oke, untuk pembayaran misalnya 10 juta. Oke, status pembayarannya apakah berhasil, ditolak atau gangguan. Jika berhasil, disimpan terus pada pembayaran. Oke, selanjutnya penjualan. Penjualan. Simpan komisinya sebesar 800 juta. Oke, simpan. Oke, form terakhir, propolis. Yuk, seperti sebentar dulu. Sini statusnya apakah aktif atau tidak aktif, yang aktif. Disimpan. Cek pada propolis. Oke. Nah, seperti inilah forum input data dari tabel sebelumnya. Selanjutnya, oh iya, ini forum. Coba kita cek, ini apa namanya? Desain bisa. Oke. Ini tombol buttonnya bisa kita fungsikan seperti nih, tambah. Nah, akan berganti data baru lagi. Nah, terus kalau yang ini kita isi dulu. Misalnya di agen ini ya. Oke, namanya terus nomor teleponnya. Oke,
terus jangan. Nah, ini sudah terinput, maksudnya sudah tertulis, tertera. Kita mencoba mengklik button pada hapus. Ini akan terhapus data yang kita sudah sebelumnya. Kalau misalnya kita akan cari data, misalnya ini ya. Bisa cari. Selanjutnya kita buat desain formnya. Maka tampilannya kan seperti ini untuk membuat menu utama. Nah, kita geser dulu ke kanan. Oke, cukup. Oke. Selanjutnya pilih label. Kita atur sesuai keinginan. Kita masukkan aplikasi data sistem asuransi. Di sini kita bisa atur ukuran formnya, format misalnya 26 ya. Lalu kita rata tengahkan. Oke. Kita bold. Nah, atur dulu. Letak hilangkan dulu. Di sini kita klik kanan pada forum yang ada di pojok kiri atas. Kita save, ubah namanya menjadi menu utama. Klik OK. Kita Ctrl S dulu. Nah, setelah itu kita buatkan lagi tombol untuk mencari atau menampilkan forum data
pada tabel tersebut. Masuk pada form design, lalu pilih button, tarik. Di sini kita ke kategoris, pilih form operation, terus open form, klik next. Di sini kita akan memilih forum apa yang akan kita utamakan. Misalnya data agen, next. Oke. Kita ubah namanya menjadi forum input data agen. Nah, next. Oke, finish. Tarik tuh. Sedikit. Kita atur dulu. Jelas. Oke. Selanjutnya forum data claim. Coba namanya data claim. Data claim. Klik next, finish. Oke, kita atur seperti atau kita buat dulu tombol aktifnya. Terakhir ada input data voice. Sebentar dulu, button. Kita buatkan tombol ininya. Oke, application with next. Nah, selanjutnya kita beri latar background. Oke. Seperti ini. Cek ini. Nah, oke, seperti ini.
tampilannya. Step terakhir, kita masuk ke file, pilih options, lalu pilih current database. Nah, di sini terdapat display from, kita ganti menjadi menu utama, klik OK. Setelah itu, kita akan mencoba mengklik pada forum input pembayaran. Nah, akan menampilkan forum input data pembayaran. Oke. Nah, terakhir kita akan mengunci file dengan masuk pada save as, pilih make as ccde. Setelah itu pilih yes. Folder data yang tadi kita buat. Terus pastikan save as-nya itu tipenya berupa ACCDE file, bukan AL files. Oke, kita save. Kita tunggu tampilannya. Baik, di sini sedikit saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari data type yang saya gunakan pada tabel tersebut. Yang dimana saya menggunakan 3 data type. Yang pertama ada short text. Short text ini digunakan untuk data alfanumerik seperti huruf, angka, dan simbol. Panjang karakter maksimal 255 atau kita bisa membatasi banyaknya karakter yang ingin ditampilkan dengan cara mengatur file size di bagian bawah. Tipe data ini paling banyak digunakan dalam pembuatan database. Adapun datetime. Datetime ini digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya kita bisa memilih format waktu di bagian bawahnya. Adapun currency. Currency ini digunakan untuk menyimpan data keuangan atau nilai nominal. Di sini saya akan membuat suatu combo box pada suatu form. Di sini kita memilih formnya dulu, lalu kita masuk pada design view. Nah, di sini kita buatkan combo box biar kita bisa memilih. Nah, klik combo box. Terus kita sesuaikan. Nah, di sini kita akan pilih pada baris kedua. Baris kedua yang dimana saya akan mengetikkan nilai yang saya inginkan. Sedangkan yang pertama itu kita akan membuat kotak combo untuk mendapatkan nilai dari tabel atau query lainnya. Baik, kita klik next. Nah, di sini saya akan masukkan transfer. Selanjutnya kartu kredit. Selanjutnya ada kas. Nah, setelah kita masukkan, klik next. Nah, di sini kita pilih metode pembayaran. Kita klik next. Kita ubah, masukkan kembali file name-nya. Metode pembayaran.
metode pembayaran. Klik finish. Nah, kita atur. Apabila kita ingin mengatur posisi kotaknya ini, kita tarik pada ujung atas kiri. Apabila kita menggesernya dengan menggunakan keyboard seperti ini, akan tabel yang ini mengikut. Jadi kita kembalikan posisinya semula. Nah, di sini saya sudah membuat combo boxnya, lalu kita klik view. Nah, di sini saya akan tambah data seperti contohnya ya. Tanggalnya misalnya tanggal 29. Tanggal 27. Kita masukkan jumlah pembayaran sebesar 35 juta. Nah, kita masukkan metode pembayarannya seperti di sini kita bisa memilih seperti transfer. Kita masukkan status pembayaran berhasil. Misalnya ya, kita klik button simpan. Lalu kita cek pada tabel pembayaran. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul yang sudah kita buat tadi itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat laporan dari tabel tersebut. Report ini laporannya sudah jadi. Sedangkan report design di sini kita masih bisa kita bisa membuat secara manual. Sedangkan report wizard kita akan membuat laporan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita pilih report wizard. Report wizard ini sama dengan report design. Di sini kita pilih report wizard, klik. Di sini saya akan masukkan tabel yang saya akan buatkan laporan terlebih dahulu. Di sini saya akan pilih tabel agen. Di sini saya akan masukkan semua tabel yang ada pada agen. Di semua, kita klik next. Lalu di sini tampilannya seperti ini. Kita klik next. Nah, tabular ada kolumnar, tabular, dan justified. Di sini kertasnya ada berupa portrait dan landscape. Nah, kita pilih tabular. Kertasnya ada portrait dan landscape. Portrait ini dia kertasnya memanjang, sedangkan landscape dia lebar. Nah, di sini kita gunakan landscape saja, terus klik next. Kita ubah namanya menjadi laporan data agen. Kita klik finish. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Ini sudah bisa kita print. Nah, di sini kita close dulu. Saya akan menyimpan logo. Ya, atur dulu. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Terus kita masukkan logonya. Seperti ini.
kita sesuaikan ukuran. Oke. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita coba masukkan data pada form input. Oke. Nah, tambah sini misalnya herum. Simpan. Nah, buat lagi laporan pada claim. Klik next. Claim. Finish. Tampilannya seperti ini. Lanjut, buat laporan selanjutnya.
Oke. Setelah kita membuat laporannya, kita kembali ke menu utama untuk membuat tombol aktifnya. Tadi ini saya lupa. Oke. Itu seterusnya. Sini kita atur letaknya. Sekiranya sampai di sini penjelasan mengenai membuat aplikasi data sistem asuransi. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.